Engkau sungguh luar biasa atas setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, sehingga kami boleh ada menerima keselamatan oleh karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini, ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tangan pimpinanmu ya Roh Kudus. Kami rindu memberi yang terbaik. Sukacita damai mata biarlah itu yang bertahta di hati setiap kami umat-Mu. Menyertai setiap kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tanggalkan segala beban apapun Tuhan. Pada pagi hari ini hanya kami dan Engkau ya Tuhan, pusat penyembahan kami. Kami rindu beri yang terbaik. Sorak-sorai sukacitanya bagi-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Yesus. Oh, haleluya. Selamat datang. Mari bersama kiri kanan sapa saudaramu. Tuhan Yesus berkati. Oh haleluya, luar biasa. Di rumah Tuhan kita saling menyapa, memberikan support satu dengan yang lain, menyatakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami yang baca-baca sukacita di tempat ini. Haleluya.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari kita katakan sembah dan puji. Biar suara jemaat naik untuk memuji Tuhan. Ya, oh haleluya. Setiap pujian biar menyenangkan hatimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sukacita penuh atas setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap bersarai sama-sama kita katakan amin. Yes, mari semua bergembira di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk
dunia. Siapa dia? Yang itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah, Tuhan ada di mana segala. Dia
sudah dikasih Tuhan. Tuhan Yesus dialah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dia yang utama, terutama dan yang paling utama dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita mau katakan berfirman dalam Tuhan, kami siap menerima dengan haleluya. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirmanlah Tuhan, kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita mau katakan, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami percaya dan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda, selamatkan kami. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Benar Tuhan, Natal, Engkau lahir ke dunia. Natal, memberikan sukacita. Natal, memberikan pengharapan. Natal, memberikan kesembuhan. Natal, memberikan keselamatan. Natal, memberikan kekuatan. Kau berfirman, Natal, memberikan sukacita yang besar bagi setiap kami. Kami yang putus asa, Natal memberikan pengharapan. Kami yang kehilangan sukacita, Natal memberikan sukacita surga.
firman dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Bersadarlah kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat Natal. Terima kasih Kau lahir untuk kami. Siapakah kami ini Tuhan? Jika Kau sungguh mengasihi kami. Buat berkat-berkat-Mu sampai saat ini. Oh terima kasih Natal Engkau lahir untuk kami. Kita mau katakan siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau meninggalkan surga mulia, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, memberikan sukacita bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesembuhan bagi kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Kami pegang teguh iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat Natal, terima kasih buat kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Sukacita itu limpah. Oh terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima firman-Mu, firman Allah yang kudus, firman Allah yang penuh kuasa, menyembuhkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Urapi Tuhan hamba-Mu, Bapa Gembala, dengan urapan yang dari surga. Otoritas wibawa Allah menyertai, menyampaikan firman Allah dengan kuasa-Mu Tuhan, menjamah kami, menguatkan kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir, penuhkan urapan kami juga. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan berkati kita sekalian. Biarlah damai, sukacita dan berkat Natal dicurahkan atas setiap kita umat-umatnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan atau tema Natal tahun ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Sekali lagi, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir bukan hanya menyatakan keberadaannya yang maha hadir, karena memang Dia Allah yang maha hadir. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun Allah selalu hadir, Allah selalu ada, karena Dia Allah yang maha hadir. Tetapi bicara tentang Allah hadir di tema itu bukan hanya menyatakan keberadaan sebagai Allah yang maha hadir, tetapi juga kerinduan Allah. Kerinduan apa? Kerinduan untuk menyelamatkan keluarga. Itulah sebabnya tema Natal tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Keluarga mendapat perhatian dari Allah. Mengapa? Karena keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan utama. Itu keluarga.
Sejarah kehidupan manusia tidak dimulai dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak. Tetapi sejarah kehidupan manusia dimulai dengan pernikahan, perkawinan, pembentukan keluarga. Kitab Kejadian, mari kita akan membuka Alkitab. Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Jadi ternyata ketika Tuhan melihat waktu pertama kali Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, lalu kemudian di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, ternyata pertama kali yang diciptakan itu adalah Adam terlebih dahulu. Ya, Adam diciptakan terlebih dahulu. Nah, ketika Adam sudah diciptakan, lalu Tuhan melihat di ayat yang ke-18 dari Kejadian pasal yang kedua yang kita baca tadi, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan melihat kebutuhan Adam, kebutuhan pria, kebutuhan seorang manusia membutuhkan teman hidup. Dari situlah kemudian Tuhan menciptakan Hawa, perempuan, sebagai penolong. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata sejarah kehidupan manusia bukanlah dimulai dengan kejatuhan di dalam dosa, tidak. Karena Kejadian pasal yang ketiga itu baru mencatat tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi ternyata sejarah kehidupan manusia diawali dengan peristiwa Allah menciptakan pria dan kemudian menciptakan wanita. Allah menciptakan Adam dan kemudian menciptakan Hawa. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata Allah yang berinisiatif untuk menciptakan wanita bagi pria, menciptakan Hawa bagi Adam. Ya, dengan demikian maka kita bisa lihat bahwa Allah memberi perhatian yang khusus kepada keluarga, karena Allah yang berinisiatif untuk menciptakan wanita bagi pria. Dari situlah kemudian mereka dipersatukan di dalam perkawinan, di dalam pernikahan dengan sebuah tujuan. Salah satunya adalah beranak cucu, berkembang biak. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian pertama ayat 27 sampai dengan 28. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ternyata di Kejadian pasal yang pertama itu dituliskan secara berturutan, ya, secara lengkap, tapi belum detail. Baru kemudian di Kejadian pasal yang kedua itu secara detail bagaimana Allah menciptakan manusia. Dan di Kejadian pasal pertama dikatakan ketika Allah menciptakan manusia, diciptakanlah manusia itu menurut gambar Allah. Ternyata manusia adalah ciptaan yang termulia dan tertinggi. Tidak sama, jauh berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena itu sangat disayangkan kalau keadaan manusia pada akhir zaman mengalami penurunan moral, penurunan karakter, penurunan akhlak,
disayangkan. Sehingga muncul istilah-istilah, maaf, kumpul kebo. Nah, kok bisa muncul istilah seperti itu? Karena ternyata manusia menjalankan kehidupan, maaf, seperti seekor kerbau. Belum resmi menikah, tapi sudah hidup bersama. Muncullah istilah kumpul kebo. Mengalami penurunan moral manusia, mental manusia mengalami penurunan. Nah, Allah tidak menghendaki yang demikian. Allah sungguh merindukan bahwa manusia yang diciptakannya itu bisa menggambarkan Allah, kehidupan Allah, kemuliaan Allah seperti apa. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, setelah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ayat 28 berkata Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati pria dan wanita yang dipersatukan di dalam pernikahan. Jadi kalau ada seorang pria dan wanita yang kemudian dipersatukan dalam pernikahan, Allah memberkati pernikahan itu. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu concern, memperhatikan, peduli dengan keluarga, dengan pernikahan. Nah, biasanya materi-materi ini saya sampaikan ketika memberikan konseling pranikah kepada calon-calon pasutri yang akan menikah. Kami berharap supaya calon pasutri yang akan menikah, mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga mereka siap untuk membangun keluarga rumah tangga yang baru, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, bahkan kelak menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Karena membangun keluarga itu bukan hal yang mudah. Ada banyak orang yang gagal membangun keluarga. Ya, kalau kita lihat, kita cermati kehidupan akhir zaman ini, ada banyak orang-orang yang gagal membangun keluarga. Mereka padahal bukan orang biasa. Mereka punya titel yang tinggi, mereka punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Namun ternyata banyak mereka yang gagal membangun keluarga, membangun pernikahan. Mengapa? Karena ternyata memang membangun pernikahan bukanlah hal yang mudah. Ya, pagi hari ini saya tidak bicara banyak tentang pernikahan, tapi intisarinya bahwa Allah yang berinisiatif mempersatukan pria dan wanita. Allah yang berinisiatif untuk terjadinya sebuah keluarga di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat peduli, sangat memperhatikan keluarga. Karena itulah tema Natal di tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Nah, setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa diciptakan, maka dicatat Allah melihat bahwa segala yang diciptakan itu sungguh amat baik. Itu di Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-31. Kejadian pertama ayat yang ke-31. Dikatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Termasuk menjadikan pria dan wanita, menjadikan Adam dan Hawa. Diciptakan oleh Allah dan dilihat oleh Allah sungguh amat baik. Tetapi saya, kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut di perikop Kejadian pasal yang ketiga, manusia membuat keputusan yang salah. Karena memang manusia diciptakan memiliki kehendak bebas, free will. Setiap orang dengan kehendak bebasnya bisa menentukan, bisa membuat keputusan apa yang akan dilakukan dalam hidup, termasuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu diciptakan dengan kehendak bebasnya. Tuhan memberi firman, memberi perintah, semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi satu, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu memakannya. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Saya, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dengan kehendak bebasnya, Adam dan Hawa membuat keputusan yang salah. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah, sehingga akhirnya keluarga menjadi hancur.
Awalnya kehidupan Adam dan Hawa begitu indah. Bahkan Adam dan Hawa selain mereka bisa berdekatan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, mereka juga punya hubungan yang indah dengan Allah. Bagaikan seperti seorang sahabat, sering bertemu, sering bercakap-cakap di Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab mencatat terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Mengapa? Karena Allah Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus tidak bisa kompromi dengan dosa. Tidak bisa. Itulah sebabnya terpisah hubungan antara manusia dengan Allah. Tidak bisa lagi berkomunikasi secara akrab, secara dekat dengan Allah. Tidak bisa. Karena dosa. Bukan hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi kehidupan manusia dalam keluarga juga menjadi kacau. Mulai terjadi pertikaian. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia jatuh dalam dosa, pertikaian ditandai dengan Adam menyalahkan Hawa. Adam ditanya oleh Tuhan, apa yang kau perbuat Adam? Mengapa engkau memakan buah yang aku larang? Lalu Adam dengan tegas berkata, Tuhan, bukan aku yang salah. Yang salah itu Hawa, istriku. Dia yang memakannya lebih dahulu, lalu dia memberikan kepada aku. Menyalahkan, nuding, nunjuk. Hawa juga demikian. Hawa ditanya oleh Tuhan, mengapa Hawa engkau mengambil buah dan memakan buah yang aku larang? Lalu Hawa menunjuk kepada ular. Dia Tuhan yang menyebabkan aku akhirnya memakan buah yang dilarang. Itu karena ular. Mulai terjadi pertikaian. Orang saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling nunjuk, saling duding. Ya, itu terjadi. Dan memang hingga hari ini, kalau orang yang tidak benar-benar dituntun, dikuasai oleh Tuhan, itu selalu punya kecenderungan seperti itu. Kalau andai kata dirinya yang salah, bukannya mengakui kesalahan, tapi biasanya justru menunjuk kepada yang lain, mencari kambing hitam. Oh, yang salah dia Tuhan, aku jadi begini karena dia. Oh, yang salah orang itu Tuhan, aku jadi begini karena orang itu. Padahal keputusan ada di tangan kita. Mau jadi seperti apa itu keputusan kita. Orang lain bisa saja bertindak seperti apa, tapi keputusan bagaimana hidup kita ada di tangan kita. Mulai terjadi pertikaian setelah manusia jatuh dalam dosa. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya saling menyalahkan, bukan hanya saling menyerang, tetapi Alkitab mencatat terjadilah pembunuhan kali yang pertama. Seorang kakak tega mentolong membunuh adiknya, yaitu Kain membunuh Habil. Mengapa? Karena Kain iri hati. Dia sakit hati, dia merasa kenapa? Persembahanku ditolak oleh Tuhan. Sementara persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Kain bukannya koreksi diri, cari tahu di mana kesalahannya. Kok persembahanku ditolak oleh Tuhan? Tidak demikian. Tapi Kain justru akhirnya sakit hati, iri hati, hatinya jadi panas. Dan dilanjut bukan hanya sampai di situ. Kain akhirnya melakukan satu tindakan yang sangat kejam dan keji, yaitu pembunuhan. Itu pembunuhan yang pertama kali, ya, dalam hidup manusia. Pembunuhan pertama kali terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Saudara jangan kaget ya, kalau hari ini mungkin Bapak Saudara melihat menyaksikan ada orang-orang yang dalam satu ikatan keluarga, tapi mereka bisa saling menyakiti. Mereka bisa saling menyerang, saling menjatuhkan, bahkan mungkin tega membunuh anggota keluarganya sendiri. Kakak membunuh adik, ataupun sebaliknya, anak membunuh orang tua, ataupun sebaliknya. Ternyata Alkitab mencatat di kitab Kejadian sudah ada peristiwa seperti itu. Jadi jangan kaget, ya, karena Alkitab sudah menceritakan lebih dahulu. Ini semua terjadi karena dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, keluarga jadi hancur. Suami
menyerang istri, istri menyerang suami, kakak menyerang adik, adik menyerang kakak, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang lebih jahat. Hati manusia condong kepada dosa, condong kepada yang jahat. Kitab Kejadian mencatat, kita lihat Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, sekali lagi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dikatakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Ya. Condongnya kepada yang jahat, condongnya kepada yang tidak benar. Satu ayat lagi, Kejadian pasal 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu yang dipersembahkan oleh Nuh, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Perhatikan kalimat berikut ini. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Sekali lagi, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dua ayat ini membuktikan bahwa hati manusia condong kepada yang jahat. Ya, kalau Bapak Saudara yang sudah memiliki anak, ya, kalau kita perhatikan, kita cermati kehidupan seorang anak kecil ketika dia lahir, kemudian mulai bertumbuh, mulai belajar berkata-kata, mulai belajar jalan dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata mengajari yang baik untuk anak-anak itu tidak mudah. Orang tua harus mengucapkan, menyampaikan berulang-ulang. Nah, kamu harus seperti ini. Nah, kamu harus seperti ini. Disampaikan berulang-ulang untuk yang baik. Tetapi yang jahat, yang tidak baik, yang tidak benar, tidak perlu diajari, tidak perlu. Anak cuma melihat. Maaf, mungkin kelakuan orang tua yang tidak benar, anak melihat. Kelakuan temannya yang tidak benar, anak melihat. Kelakuan tetangganya yang tidak benar, anak melihat. Cuma melihat, dengan mudah anak itu meniru. Tidak diajari yang jahat, enggak, cuma melihat. Baru melihat sekali atau dua kali, bisa langsung ditiru. Tapi diajari yang baik, diajari yang benar, berulang-ulang, itu pun masih lupa, itu pun masih sering salah. Ini membuktikan bahwa hati manusia condong kepada yang jahat. Hati manusia cenderung kepada yang jahat. Jadi karena itu Bapak Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang bisa berkata, wah kalau saya ini orang baik, saya ini orang yang baik, saya tidak pernah nyakiti orang, saya tidak pernah berbuat jahat. Kalau mau jujur, kalau dia mau introspeksi dirinya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan berani berkata seperti itu. Karena Pak, ternyata dari kecil hati manusia sudah condong kepada yang jahat. Hati manusia sudah punya kecenderungan kepada yang jahat. Nah, itulah sebabnya kita butuh Juru Selamat. Kita butuh Tuhan Yesus. Natal, peringatan Natal mengingatkan kita kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Karena Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa, tapi semua bisa mendapat keselamatan, pengampunan dosa. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia. Nah, kecenderungan manusia kepada yang jahat membuat hidup manusia semakin terpuruk, semakin hancur. Dengan usahanya manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan,
mendapatkan hal-hal yang baik, tidak bisa. Manusia membutuhkan Allah. Allah yang berkarya dalam kehidupan manusia, yang bisa memulihkan manusia, yang bisa mengubah keadaan manusia berdosa, yang bisa memberkati manusia. Itu hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Nah, itulah sebabnya Tuhan hadir di dalam keluarga. Ya, kehadiran Tuhan ditandai dengan Dia datang menjadi manusia. Dalam Matius pasal yang pertama, kita akan lihat ini kisah peristiwa di mana Natal terjadi saat pemberitahuan kepada Yusuf dan Maria bahwa Maria akan mengandung, akan melahirkan bayi yang diberi nama Yesus. Matius pasal yang pertama di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Natal terjadi karena Allah tahu manusia membutuhkan juru selamat. Manusia tidak mampu, tidak bisa menolong dirinya, menyelamatkan dirinya, tidak bisa. Itulah sebabnya Natal terjadi. Tuhan Yesus diutus datang ke dunia. Dikatakan waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini merupakan kabar sukacita bagi manusia yang berdosa karena mereka tidak mampu menyelamatkan dirinya. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tapi kalau Bapak Ibu renungkan dengan baik, sesungguhnya kabar ini waktu itu kepada Maria bukanlah kabar sukacita. Sejenak Maria waktu dengar kabar itu terkejut. Kalau Bapak Ibu baca di Injil Lukas mencatat waktu malaikat memberitahu kepada Maria, engkau akan mengandung. Ya, Maria terkejut. Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku ini belum bersuami. Memang waktu itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi mereka belum hidup sebagai suami istri, belum. Waktu itu mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Sekalipun mereka bertunangan, tapi mereka tidak melakukan hubungan yang terlarang, yaitu hubungan sebagai suami istri, tidak. Ya. Nah, itulah sebabnya waktu diberitahu Maria akan mengandung, terkejutlah Maria. Kalau seorang wanita yang sudah menikah lalu hamil, wah itu bukan kabar kejutan, ya, itu bukan kabar yang menyedihkan, tapi kabar yang menyenangkan. Bahkan seringkali banyak pasangan suami istri yang menunggu kapan ya bisa memiliki anak. Diberitahu akan punya anak lalu kemudian hamil, wah kabar yang sungguh menyenangkan karena dinanti-nantikan. Tapi waktu itu untuk Maria kabar ini sebenarnya bukan kabar sukacita. Waktu itu ya awal pertama kali mendengar bukan kabar sukacita, bagikan seperti disambar oleh petir. Maria terkejut. Belum punya suami, sudah punya tunangan, tapi belum memiliki suami. Lah kalau aku hamil, apa kata orang tentang aku? Risikonya besar. Waktu itu kalau ada seorang perempuan yang belum bersuami, yang belum menikah, lalu hamil, hukumnya itu satu, dilempari dengan batu sampai mati. Mengapa? Karena dianggap melakukan perzinahan. Kalau mungkin zaman sekarang sudah beda, sudah. Tapi saya berharap umat Tuhan tidak seperti itu. Orang di luar Tuhan seringkali berkata, hamil tidak apa-apa, Pak. Toh nanti juga menikah. Melakukan hubungan suami istri lebih dahulu sebelum jadi suami istri tidak apa-apa, Pak. Toh nanti akan jadi suami atau jadi istri saya. Tidak demikian. Dalam firman Tuhan dicatat tidak demikian. Hendaklah pria dan wanita itu menjaga kekudusan. Belum boleh melakukan hubungan suami istri kalau belum menikah. Sekalipun sudah bertunangan, tidak boleh. Ya itulah sebabnya kalau sudah bertunangan lalu kemudian batal, tidak jadi, tidak apa-apa. Sudah lamaran tinggi, tidak jadi, tidak apa-apa.
tidak dosa? Karena belum melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah jadi suami istri, sudah terikat dalam pernikahan, lalu bercerai, itu dosa. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Bahkan ada satu ayat berkata dengan tegas, Tuhan membenci perceraian. Ya, nah jadi dengan demikian maka suami istri harus hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Oke, nah kita kembali. Jadi waktu Maria mendengar berita itu dia kaget. Sempat dia menolak. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Di tengah kaget, terkejut karena mendengar berita yang tidak disangka oleh Maria yang belum punya suami. Lalu malaikat Tuhan berkata, anak yang ada dalam kandungan adalah karya Roh Kudus. Bukan perbuatan manusia, tapi karya Roh Kudus. Engkau akan mengandung karena karya Roh Kudus, dan anak yang kau kandung itu akan menjadi juru selamat dunia. Dan akhirnya setelah Maria menerima pernyataan seperti itu, Alkitab mencatat Maria dengan penuh penyerahan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi saudaraku, kehidupan Maria dan Yusuf waktu itu, ya ketika Natal terjadi, mereka belum menjadi suami istri, tapi pemberitahuan Natal disampaikan, kelahiran Tuhan Yesus melalui kandungan Maria disampaikan. Mereka menyikapi dengan ketaatan. Ketaatan membuat Natal bisa terjadi. Kalau waktu itu Maria tidak taat, Maria dengan bersikeras menolak, aku tidak mau. Karena aku tidak siap menanggung risiko kalau nanti aku dilempari batu karena mengandung sebelum punya suami. Jadi aku menolak untuk hamil. Tunggu kalau aku sudah jadi istri dari Yusuf, baru aku mau hamil. Wah, mungkin ceritanya beda. Demikian juga Yusuf, waktu Yusuf dengar Maria hamil, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Kalau Yusuf kemudian, ya, kita mencatat dia sempat punya rencana meninggalkan Maria dengan diam-diam. Karena secara manusia dia juga sempat merasa kecewa. Tunanganku ini bagaimana? Aku belum hidup bersama sebagai suami istri, dia belum menjadi istriku, tapi dia sudah mengandung. Wah, jangan-jangan dia melakukan sesuatu dengan pria lain sehingga dia mengandung. Nah, Yusuf sempat berpikir demikian dan sempat hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yusuf, Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang ada dalam kandungannya itu adalah karya Roh Kudus. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran manusia. Kalau Yusuf tetap bersikeras, aku tidak mau, karena dia sudah hamil duluan sebelum kami sebagai suami istri. Aku menolak, aku nggak mau melanjutkan hubungan ini. Bisa saja, dan Natal tidak terjadi dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Tetapi Alkitab mencatat, Yusuf setelah dengar pemberitahuan seperti itu, Yusuf tidak menolak, Yusuf tidak mengeraskan hatinya. Alkitab mencatat setelah dengar pemberitahuan itu, Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Keselamatan Natal baru bisa terjadi kalau manusia mau belajar taat. Yusuf taat, Maria taat. Yusuf yang taat, Maria yang taat, membuat akhirnya mereka mengalami Natal dalam keluarga mereka. Mereka mengalami keselamatan dalam keluarga mereka. Nah, Bapak Saudara, kalau kita rindu dalam kehidupan keluarga kita mengalami pemulihan, mengalami perubahan, karena Allah rindu untuk menyelamatkan keluarga. Tapi bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Apakah kita sendiri juga punya kerinduan yang sama? Tuhan, aku rindu di tahun ini, Tuhan, tahun 2025, di perayaan Natal tahun ini, ke depan aku rindu supaya keluargaku dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua anak dipulihkan, hubungan saudara bersaudara dipulihkan. Nah, kalau kita rindu seperti itu,
mari buka hati kita. Izinkan Tuhan dan firman-Nya menuntun kehidupan kita. Dan kita mau belajar untuk taat. Seperti Yusuf yang mau taat. Seperti Maria yang mau taat. Secara hati mungkin mereka berkata, aduh, ini menyakitkan. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Tapi karena Tuhan yang berkata, mereka belajar taat. Yusuf taat, Maria taat. Keselamatan terjadi. Berkat atas keluarga mereka terjadi. Waktu Tuhan Yesus mulai bertumbuh dewasa, mujizat yang pertama kali dibuat oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dalam peristiwa perjamuan kawin di Kana, itu mujizat yang pertama. Kembali ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu memperhatikan keluarga. Perhatian Tuhan kepada kehidupan keluarga umatnya itu begitu besar. Sehingga mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus buat itu adalah peristiwa dalam perkawinan di Kana. Dan ketika Tuhan buat mujizat, anggur yang diciptakan oleh Tuhan sebagai mujizat itu anggur yang jauh lebih manis, jauh lebih enak, jauh lebih nikmat daripada anggur yang sebelumnya. Sehingga waktu pemimpin pesta mengecap itu, pemimpin pesta berkata, loh, kok anggur yang enak dan dikeluarkan duluan? Seharusnya anggur yang enak dikeluarkan duluan. Nanti kalau sudah yang hadir tamunya ini mulai puas minum, baru anggur yang kurang enak. Tapi kenapa anggur yang enak disimpan dan dikeluarkan duluan? Pemimpin pesta nggak tahu kalau anggur yang enak itu bukan persiapan dari mempelai, bukan persiapan dari keluarga mempelai, bukan. Tapi anggur yang enak dan nikmat itu adalah hasil mujizat dari Tuhan Yesus. Kalau kita izinkan Tuhan Yesus beracara dalam kehidupan keluarga kita, saya berani memastikan anggur yang nikmat dan enak itu akan kita alami. Anggur manusia itu seringkali makin lama makin habis, makin lama makin tidak enak. Ya, biasanya kalau waktu awal-awal pernikahan itu kehidupan begitu indah, ya, sehingga banyak orang waktu sesudah menikah mereka pergi bersama melakukan honeymoon, ya, bulan madu, ya, oke, ya, bulan-bulan awal penuh dengan madu, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ketika waktu berjalan, sekian bulan, sekian tahun, biasanya anggur manusia dalam keluarga itu semakin lama semakin berkurang. Biasanya begitu, ya, yang ada mulai, ya, hal-hal yang tidak enak. Dulu waktu awal-awal menikah, rasanya kepingin bersama, kepingin kemana-mana selalu berdua, ya, duduk berdua, makan berdua, tidur berdua, jangan-jangan ke WC juga berdua, karena selalu kepingin berdua. Tapi sesudah menikah sekian lama, biasanya ceritanya berubah. Tidak lagi ingin berdua, bahkan kadang-kadang berpisah, ya. Tidak lagi satu tempat tidur, tidak lagi satu kamar, tidak lagi satu rumah, lama-lama tidak lagi satu negara, lama-lama tidak lagi satu bumi, yang satu di bumi, yang satu di sana. Ya, itu seringkali terjadi. Mengapa demikian? Itulah anggur manusia. Kalau madunya sudah hilang, madunya sudah berkurang dan airnya hilang, yang tertinggal cuma satu, apa? Racun. Ya, karena anggurnya sudah habis, madunya sudah habis, yang ada tinggal racun. Tapi kalau kita undang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita, maka saya berani pastikan anggur yang Tuhan berikan itu makin lama makin nikmat, makin indah. Suami istri, orang tua, anak bisa membangun kehidupan keluarga yang semakin indah di dalam Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan buat umatnya. Saya berharap itu juga kerinduan setiap kita dalam keluarga kita. Sehingga tema Natal kali ini sungguh-sungguh terjadi. Allah hadir menyelamatkan keluarga.
keluarga yang berantakan, keluarga yang kacau, boleh dipulihkan, diperbaiki, diperbaharui, sehingga akhirnya boleh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, karena anggur yang dari Tuhan dilimpahkan dalam keluarga setiap umatnya. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Setelah ini saya persilakan kepada pelayan minggu kembali untuk maju ke depan. Kita baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-7 di ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 di ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia di sini bicara tentang Tuhan, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Sekali lagi, menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Kata-kata yang berkata Allah sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara saya merespon kehadiran Allah dalam hidup kita, Dia lahir ke dunia, biarlah bukan cuma lahir di dunia, tapi Dia juga lahir di hati kita. Kita meresponi kehadiran Allah dalam hidup kita, maka dikatakan hari ini Allah sanggup menyelamatkan dengan sempurna keluarga kita, pekerjaan kita, semua aspek kehidupan dalam diri kita sanggup ditolong, diselamatkan oleh Allah dengan sempurna. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Sungguh-sungguh tema Natal, Allah hadir menyelamatkan keluarga terjadi dalam keluarga rumah tangga kita, menjadi keluarga rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kepada pelayan mimbar. Silakan. Tes. Puji nama Tuhan, kita sudah terima firman Allah yang kudus yang boleh memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan masuk dalam acara candlelight, di mana Ibu Rohani akan membagikan cahaya lilin untuk kita semua. Dan kita akan masuk dengan acara candlelight ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh tulus, ikhlas mengasihi Tuhan, dan memberikan kado Natal dengan pujian penyembahan kita di malam kudus ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan lilin kita, dan nanti pada saat seseorang menerima cahaya lilin langsung bisa dibagikan di sebelahnya. Kita menjadi berkat. Terima kasih buat Natal Tuhan Yesus. Kau lahir ke dunia untuk setiap kami. Kelahiranmu memberikan pengharapan di tengah dunia yang penuh masalah, tantangan, kesukaran. Natal, kelahiranmu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, di mana di dunia ini begitu banyak sakit penyakit, virus, bakteri dan lain sebagainya. Tetapi terima kasih buat Natal. Kami tahu kelahiranmu memberikan jaminan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Natal. Engkau pelita bagi kami, Engkau cahaya bagi kami, Engkau terang bagi kami Tuhan. Engkau cahaya bagi keluarga kami, Engkau terang bagi masa depan kami, Engkau pelita bagi jalan kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan,
Kami mau menjadi pribadi seperti Engkau, menjadi terang di dalam keluarga kami. Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan, pelita bagi teman-teman kami, cahaya di tempat kami bekerja, menyinari, menerangi orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh menjadi berkat seperti pribadi-Mu yang selalu memberkati kami. Kami bagikan cahaya ini pada Bapak Ibu, bagian saya di teman di sebelahnya. Kita belajar menjadi berkat, menjadi cahaya, menjadi pelita, menjadi terang. Dan kita mau naikkan pujian malam kudus dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang penuh ucapan syukur, hati yang sungguh tulus kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan malam kudus, malam kudus, sunyi senyap.
bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami sungguh umat manusia yang berbahagia kalau kami boleh mengenal kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam perayaan Natal, biarlah benar-benar hati kami terbuka, hati kami siap Tuhan, hati kami siap untuk menerima kehadiran-Mu Tuhan. Bukan lagi yang Kau datang sebagai bayi yang kelihatannya kecil, tidak berdaya, tapi Kau datang sebagai Raja Damai Tuhan, yang memberikan damai sejahtera-Mu kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Karena Kau sendiri berkata ya Tuhan, bahwa damai sejahtera Ku tinggalkan bagi-Mu, bukan seperti yang dunia berikan, tapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan terus mengalir dalam kehidupan kami, terus mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan pada perayaan Natal, ibadah Natal. Kami datang bukan seperti kebiasaan, tapi dengan membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami persembahkan sebagai korban yang kudus di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau sepanjang tahun yang akan kami lewati ini ada banyak kekurangan, kelemahan kami, kesalahan kami, ketidaktaatan kami, sehingga kami melihat banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami ingin ada pemberesan di hadapan-Mu Tuhan, dimulai dari diri kami sendiri. Kuduskan kami Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, menguduskan setiap kami, sehingga kami diperdamaikan dengan Bapa di surga melalui korban Kristus di atas kayu salib. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu, kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan, kami boleh menikmati Engkau Tuhan tinggal dalam hidup kami. Dan kami percaya kami juga bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Kami tidak menolak keadaan kami, karena kami tahu kami diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, segambar dengan Engkau Tuhan. Kembalikan kami pada posisi itu, supaya kehidupan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini, sebagaimana lilin yang kami telah nyalakan, yang kami terima terang Kristus, karena Kristus datang sebagai terang dunia, dan kami juga mau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Khususnya kami mau berdamai dengan sesama kami. Kami mau Tuhan supaya Raja Damai yang ada dalam hidup kami itu kami bagikan kepada dunia, khususnya dalam keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami setiap keadaan keluarga pada saat ini. Kami tahu dunia mengalami krisis kasih, kehilangan kasih, karena makin bertambah banyaknya dosa. Tapi melalui kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini, dan kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus telah datang untuk membawa kedamaian itu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau buat komitmen, kami mau benar taat akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar dengan hati yang tulus datang kepada-Mu, dan kami mau meninggalkan kehidupan yang lama. Kami mau datang dalam kehidupan yang baru Tuhan. Persatukan hubungan suami istri. Kalau ada keretakan, kalau ada kasih yang telah hilang, kembalikan ikat dalam kasih Kristus. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan mertua dan menantu, hubungan saudara bersaudara, bahkan hubungan kami dengan sesama kami. Jadikan kami menjadi umat Tuhan yang membawa damai sejahtera Tuhan. Karena kami tahu ketika damai itu ada dalam hidup kami, itu adalah mujizat yang
keselamatan akan terjadi, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami diberkati, hidup kami diberkati, bangsa kami diberkati, dan kami semua boleh menikmati Engkau Tuhan yang hidup bersama kami sekarang dan selama-lamanya. Kami akan masuk dalam tahun yang baru yang tinggal beberapa hari lagi. Kami mau masuk bersama Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kalau kami yang pegang tangan Tuhan bisa lepas, tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami susah, Tuhan hiburkan. Ketika kami kekurangan, Tuhan yang memberkati kami. Ketika kami tidak berdaya, Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Ketika kami sakit, Tuhan pulihkan kesehatan kami. Kesembuhan dinyatakan, mulai dari roh kami, jiwa kami, tubuh kami disembuhkan, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman pengharapan kasih kami kepada Tuhan terus makin bertambah-tambah. Dengan bertambahnya tahun, iman pengharapan kasih kami kepada Tuhan juga makin bertambah. Kami bersyukur Tuhan, biarlah berkat Natal yang kami terima hari ini bukan hanya kami nikmati di sini, kami bawa pulang ke dalam keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami bawa untuk membagi-bagikan kepada mereka, sehingga semua orang boleh melihat akan kasih Allah yang nyata, kasih yang amat besar, begitu panjang, lebar, tinggi dan dalam, yang tidak bisa kami lukiskan dengan kata-kata kami, terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak memberkati kami, dan kami percaya kami semua saat ini sudah diberkati Tuhan. Kami memberkati Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu sekeluarga untuk terus melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan bagi kami sekalian jemaat Tuhan. Kami boleh makin dewasa di dalam iman, makin takut akan Tuhan, kami makin taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kalau kami belajar merenungkan melakukan firman Tuhan, kami akan menjadi umat Tuhan yang berbahagia, berhasil dan beruntung, karena Kristus sumber berkat itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya, biarlah Tuhan yang beracara sampai pada akhirnya. Kami akan terus ada dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Boleh saya sedikit menyampaikan gitu ya, visi sekolah minggu Rahel Kid adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kami rindu dan saya percaya kita semua rindu anak-anak kita adalah jadi satu pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus jadi role model dalam hidup mereka. Karena itu beberapa tahun belakangan ini kita punya satu strong point dalam setiap pembelajaran kita, itu adalah what would Jesus do and what would I do. Jadi kita ngajari anak-anak saat menghadapi satu situasi tertentu, mereka boleh mulai berpikir apa ya yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus lakukan itu, kita sebagai anak-anaknya yang menjadikan Yesus sebagai kepala, berarti anak-anak kita semua harus melakukan persis seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu satu kerinduan kami. Jadi visi yang diberikan oleh gereja ini lewat Bapak Ibu Gembala, Ibu Rohani, juga Ibu Gembala secara khusus yang terjun langsung gitu ya ke sekolah minggu, kita sangat rindu gitu ya, anak-anak kita ini benar-benar jadi anak-anak yang jadi generasi yang kuat. Karena saat ini rasanya nggak cukup kita sebagai orang tua, kita sebagai pelayan anak itu hanya membatasi anak-anak, dia nggak boleh lihat ini, nggak boleh dengar ini, membatasi pergaulan. Itu memang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik anak-anak ya. Tapi
masa-masa saat ini ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak hal yang nggak bisa kita jangkau. Karena itu kami rindu dari divisi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kita ini punya dasar iman yang kuat. Mereka punya pegangan yang kuat. Mereka tahu saat dunia ini berusaha menarik mereka jatuh. Mereka tahu pada siapa mereka harus berpegang. Mereka tahu pada siapa mereka harus berharap. Sehingga bukan hanya saat ini, tapi sampai kapanpun mereka tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Raja, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Bapa mereka. Jadi saat mungkin anak-anak kita ada di luar jangkauan kita, mereka punya Tuhan Yesus, mereka punya dasar iman yang teguh. Karena itu kami tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Kita akan bekerja sama berdoa buat setiap anak-anak kita. Karena kita percaya anak-anak Rahel Kid, anak sekolah minggu Rahel Kid, mereka generasi yang kuat. Mereka bukan generasi stroberi, mereka adalah generasi ilahi. Amin. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Kita akan sama-sama melihat, menyaksikan tampilan dari anak-anak kita lewat puji-pujian yang disampaikan. Biarlah ini jadi satu komitmen mereka, jadi satu penutup akhir tahun yang manis gitu ya. Mereka mengatakan I want to be more and more like Jesus. Kalau setahun ini silakan, kalau setahun ini kita belajar tentang buah roh, kami berharap, kami berdoa, kita semua mendoakan anak-anak kita, mereka jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat anak-anak kita. Haleluya.
Itulah kerinduan dari adik-adik anak-anak sekolah minggu, di mana mereka rindu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua juga tak mau kalah, ya. Kalau adik-adik anak-anak punya kerinduan seperti itu, maka kita juga rindu di tahun 2026 ke depan yang akan kita song-song. Kita rindu hidup kita juga makin menjadi indah seperti yang Tuhan kehendaki. Mari sama-sama kita bangkit diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sedikit pengumuman nanti pada tanggal. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami umat-umat bersyukur bersama-sama. Kami boleh kembali memperingati Natal untuk kesekian kalinya. Biarlah sungguh makna Natal terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami damai, sukacita, berkat Natal yang Tuhan sediakan terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga rumah tangga kami, bahkan dalam segenap aspek kehidupan kami. Berkat damai, sukacita Natal melimpah senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, persembahan pujian dari adik-adik anak-anak Rahel Kids, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami sebagai umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang mungkin akan bepergian di dalam masa liburan. Biarlah Tuhan Engkau melindungi menyertai mereka di perjalanan mereka dimanapun mereka berada, sampai mereka kembali ke Surabaya dengan selamat. Bahkan ibadah tanggal 31 Desember, ibadah online, kami semua umat Tuhan boleh mengikuti bersama-sama. Kami rindu untuk mengakhiri tahun 2025 dan mengawali tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati.